Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di ibadah kita pada tanggal 19 April ini. Kami percaya meskipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, Tuhan siap menjamah Bapak Ibu Saudara. Atau dimanapun berada Bapak Ibu Saudara, Tuhan siap melakukan perkara yang dahsyat bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan Kau siap melawat umat-Mu Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah Tuhan atau dimanapun berada Tuhan, Kau siap menjamah hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan amin. Berikan sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Wow. Dialah gunung batu kita. Dialah perlindungan kita. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Katakan ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari nyanyikan sekali lagi. Ya Yesus, batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Yeah. Kau gunung batu kami ya Tuhan. Semua katakan kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami Tuhan. Haleluya. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja.
menjamin hidup kami. Oh haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut kuasamu. Walau badai menerpa dalam hidup kami, di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat kami tinggi. Oh, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kaulah gunung batu kami. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Itu yang membuat kami Tuhan tidak akan menyerah dalam hidup ini. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dalam segala perkara Kau punya rencana dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Bapa. Yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat bagi kami Tuhan. Sebab itu ku lakukan Tuhan.
semuanya Tuhan. Denganmu Tuhan, haleluya. Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga Tuhan. Haleluya Tuhan. Tapi ku berserah ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Ku tak akan menyerah, akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba. Haleluya ya Tuhan. Tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Ya la la la
Haleluya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara putus asa dengan keadaan ini, dengan keadaan dunia yang saat ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan bagi orang yang percaya kepada-Nya. Kira raba ya sanara. Kira raba sanara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kepadamu. Kau punya rencana dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Tunjukkannya Tuhan tujuanmu dalam kehidupan setiap anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu pada malam hari, pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, salam damai. Dari kami di Jalan Cendrawasih, di Gereja Air Hidup. Kami masih belum bisa berkumpul bersama-sama sebab keadaan belum mengizinkan. Tetapi pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang tinggal di rumah, di samping saudara sibuk dan punya pekerjaan masing-masing, pesan saya di rumah adalah tolong mengambil waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam doa, dalam membaca firman Allah, dan pesan saya tambah satu lagi. Tiap-tiap sore atau tiap-tiap saudara mampu atau pagi atau sore membawa satu persekutuan pujian, penyembahan kepada Tuhan, ucapan syukur. Kami tidak perlu minta apa-apa kepada Tuhan, tapi kami mau menyembah Dia, mau berterima kasih, mau mengucap syukur. Itu pun pula sudah saya lakukan tiap-tiap sore. Dan saya merasa diberkati secara luar biasa oleh Tuhan dengan kondisi keadaan seperti ini yang kadang-kadang saya anggap sangat menjemukan, hanya tinggal di rumah saja, tidak bisa mengunjungi rumah jemaat, tidak bisa berkumpul bersama-sama, tidak bisa melayani bersama-sama. Tentu hati kami itu sangat rindu, kepingin sekali berjumpa, berkumpul ya. Sampai saya meneteskan air mata, kapan kami bisa berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi untuk menyembah Tuhan tidak terbatas, saudaraku. Saya anjurkan di rumah, suami, istri, dan anak-anak. Pesan saya,
Ya, pesan saya, ambil waktu jangan hanya untuk meminta, mengeluh kepada Tuhan, tapi ambil waktu untuk memuji, mengucap syukur, menyembah kepada Tuhan untuk meningkatkan iman percaya kami. Supaya kami tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menang dan mengalahkan kami. Kami mau tetap berdiri, tetap tegak untuk percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, saya akan membawa pesan firman Allah di hari Minggu ini untuk saudara-saudara sekalian. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Allah berdoa. Bapa di dalam surga, bersama-sama kami dengan jemaat yang ada di rumah, kami tundukkan kepala kami mau berdoa bersama-sama untuk membuka hati kepada firman Tuhan yang hamba akan sampaikan, pesan-pesan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Kiranya pesan-pesan firman Allah ini bisa memberi kekuatan, membangunkan, membangkitkan iman dan mengingatkan kami semua. Terima kasih buat keadaan yang barangkali tidak menyenangkan. Sebab keadaan inilah yang menyebabkan kami melekatkan diri kami, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kami tambah mencari Tuhan, kami tambah memerlukan Tuhan. Sebab buat kami tidak ada penolong dan jawaban yang lain selain di dalam Tuhan Yesus saja. Biar itu juga yang dirasakan dan yang diperjuangkan oleh seluruh jemaat air hidup yang mendengar firman Allah hari ini. Terima kasih Bapa, hamba mohon Tuhan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang sederhana ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saat ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan memakai satu ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 sebagai tema khotbah saya. Bunyinya adalah, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Sekali lagi saya baca, aku itulah Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Sesudah itu dia berkata, dan aku akan membawa kamu ke tempatku. Di mana tempatnya Tuhan Yesus? Di surga. Kami mengucapkan terima kasih buat pesan janji Tuhan yang luar biasa ini buat kami. Tapi sebelum saya menguraikan lebih jauh, saya mengajak saudara membaca juga di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, demikian firman Allah. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, saudara dan saya sudah percaya Yesus telah mati, dan kita percaya juga dia bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati di dalam Kristus, dengarkan saudara, mereka yang sudah mati di dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bukan di bumi, di angkasa. Kita naik ke sana. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Lalu firman Allah berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Mari kita kembali ke tema khotbah saya tadi, Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku.
ayat ini ada sangkut pautnya dengan Tesalonika tadi. Cuma satu hal yang harus kita mengerti, kita tidak dapat mengetahui hari atau jam dari kedatangan Kristus. Kristus sendiri berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara bisa baca di dalam Matius 24 ayat 36. Namun ada banyak tanda yang menunjukkan kepada kita bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Ya saudaraku, ada banyak tanda menunjukkan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Dengan cepat kita segera mendekati klimaks dari sejarah kedatangan Kristus. Yesus berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Matius 24:33. Setiap tanda nampak mengindikasikan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Ia bahkan bisa datang saat ini juga. Ya, tanda-tanda yang kita lihat termasuk penyakit-penyakit sampar yang kita hadapi ini. Tanda-tanda dari alam yang pertama, itulah kelaparan, gempa bumi, wabah penyakit. Yang kedua, munculnya pengikut Kristus palsu dan nabi-nabi palsu dan penyesat-penyesat dan penyebaran ajaran sesat ke dalam gereja-gereja. Kalau saudara membaca di dalam firman Allah, dalam Wahyu 17-18, globalisasi agama dan ekonomi itu terjadi di dunia sudah. Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, ya di mana-mana. Merebaknya aktivitas dominik dan okultisme. Dominik itu adalah dianggap roh yang kotor, yang bisa menyebabkan seseorang kesurupan dan selalu ditandai dengan gambar-gambar binatang-binatang yang menyeramkan. Dan itu bisa menyurupi atau masuk ke dalam orang-orang yang hatinya kosong. Yang ketiga, tanda-tanda spiritual positif. Maksudnya tanda spiritual positif adalah penginjilan ke seluruh dunia. Sudah sampai di mana-mana, sampai di pelosok-pelosok. Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Pemahaman akan nubuatan Alkitab yang ditulis oleh Daniel pasal 12 ayat 4, ayat 8 dan 9. Saya kutip ayat itu sebab saya merasa penting saudara mengetahuinya. Ayat 4 berkata, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Betul bukan? Ayat 8 katakan, adapun aku memang ku dengar hal itu, tapi tidak memahaminya. Lalu katanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Ayat 9 katakan, tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Yang keempat yang kita lihat, tanda-tanda politik di dunia ini, berbagai peperangan, rumor-rumor tentang perang, penyatuan kembali Eropa, itu juga dinubuatkan di dalam Daniel. Lalu yang kelima, ledakan jumlah penduduk. Dan yang berikutnya peningkatan dalam pengetahuan. Peningkatan dalam kedurhakaan juga sekaligus. Yang keenam, tanda-tanda tentang Israel. Pengumpulan kembali umat Tuhan pulang kembali ke negaranya sendiri dan membangun negara itu. Mereka mendirikan kembali negara Israel. Saudara bisa baca di Sakaria 12 ayat 1-6 dan sebagainya. Kita tidak dapat mengetahui hari dan jam kedatangan Kristus. Namun tanda-tanda ini
menekankan fakta bahwa ia meyakinkan Yesus akan datang. Ia akan datang segera. Ia berkata, aku akan datang kembali dan membawa tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, terima kasih kepada Tuhan. Ia mengacu kepada peristiwa yang oleh para teolog disebut rapture, atau dalam bahasa kita adalah hari pengangkatan orang Kristen sejati untuk berjumpa di udara seperti Tesalonika katakan tadi. Saya ingin mengajak kita untuk melihat 3 perikop utama dari kitab suci yang menjelaskan kepada kita tentang rapture atau hari pengangkatan itu. Yang pertama, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Kristen sejati akan diangkat. Diangkat untuk menyongsong Kristus di angkasa, bukan di bumi. Saudara sudah membaca di dalam 1 Tesalonika tadi. Kita baca lagi, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kami berbeda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Kami baru memperingati kebangkitan Tuhan. Ketika dia bangkit dari kematian, dia adalah buah sulung dan dia memberi kami pengharapan yang sama. Dia berkata dalam firman Allah tadi, ada kebangkitan orang mati. Dan ayat 14 karena katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru itu tandanya. Dan sangkakala Allah berbunyi di udara. Maka Tuhan sediakan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, kubur-kubur akan terbuka. Dan mereka bangkit lebih dulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Demikianlah kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Namun rapture terjadi lebih dahulu. Dan rapture adalah hari pengangkatan. Adalah apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat ini. Kristus akan turun dari surga ke atmosfer di atas bumi. Mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Tubuh orang-orang Kristen yang telah mati sepanjang abad akan dibangkitkan dan diangkat menyongsong Kristus di angkasa. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, saudara, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang yang benar bertobat kepada Kristus akan diangkat menyongsong Kristus. Seperti dalam perjanjian lama, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ibrani 11 ayat 5. Dan kemudian naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Henokh dan Elia adalah tipe dari rapture, dari pengangkatan, gambaran tentang apa yang terjadi pada orang-orang Kristen sejati ketika mereka diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Puji Tuhan. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yang kedua, saudaraku, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa rapture atau hari pengangkatan akan terjadi dalam sekejap mata. Mari kita membuka 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Satu rahasia, saudaraku. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata.
pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Ayat 51 tadi menerangkan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, satu rahasia. Itu rahasia Allah. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Namanya suatu rahasia adalah pernyataan kebenaran yang mana manusia tidak dapat mencernakkan dengan hikmat manusia itu. Itu adalah suatu rahasia. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Itu adalah fakta yang disingkapkan nanti oleh Allah sendiri. Haleluya. Kita tidak akan mati semuanya katanya. Tapi kita semuanya akan diubah. Haleluya. Tidak semua orang Kristen akan mati. Tetapi kita semuanya akan diubah. Orang-orang Kristen yang telah mati dan yang masih yang belum mati, semuanya akan diubah, ditransformasi, atau dibuat berbeda, lebih kuat. Amin. Dalam sekejap mata. Orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan dimuliakan. Orang-orang yang masih hidup akan diangkat ke angkasa dan dalam sekejap diubah ke dalam tubuh yang permanen. Tidak dapat binasa. Dimuliakan sama seperti tubuh kebangkitan Tuhan. Haleluya. Tubuh orang-orang Kristen yang telah meninggal sama seperti tubuh orang-orang Kristen yang masih hidup. Akan diubah dalam sekejap ke dalam tubuh seperti yang dimiliki Kristus ketika ia dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Yohanes katakan seperti itu. Itulah rapture atau hari pengangkatan. Peristiwa besar yang Ayub nubuatkan jauh sebelum Kristus. Dalam catatan kitab tertua dari Alkitab, Ayub berkata, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu kepada Tuhan. Haleluya, itulah kerinduan Ayub. Yang ketiga, saudaraku, Alkitab memperingatkan kepada kita agar kita tidak kehilangan rapture atau hari pengangkatan. Mari kita membuka Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Suami dan istri satu ranjang. Sang istri menjerit dan membenamkan kepalanya. Ia tiba-tiba telah pergi. Saya mau kita semua siap sedia. 2 laki-laki mendaki gunung, satu diangkat dan yang lain ditinggalkan. Marilah kita semua siap sedia. Tidak ada waktu untuk mengubah pikiran saudara saat itu. Sekarang inilah waktunya untuk mempersiapkan. Bagaimana engkau dapat menjadi begitu buta, saudara-saudaraku. Juru selamat sudah memanggil
namun kami menolak. Banyak orang yang masih menolak. Sang Putra Allah telah datang dan engkau ditinggalkan. Engkau dan banyak orang akan ditinggalkan karena kami belum siap. Saudara lihat, itulah sebabnya mengapa saudara akan ditinggalkan ketika Yesus datang bagi umatnya. Yesus hanya akan datang bagi umatnya dan bukan orang lain. Jika Yesus memanggil saudara untuk datang kepadanya dan saudara kemudian menolak undangan itu dan saudara tidak mau datang kepadanya, saudara akan ditinggalkan. Karena Yesus hanya akan datang untuk raptur atau mengangkat umatnya yang mau percaya dan mengasihi dia dan yang lain tidak. Orang-orang yang menolak undangannya untuk datang kepada dia tidak akan siap sedia dan tidak akan diangkat. Saya tahu bahwa beberapa ahli tafsir Alkitab yang baik mengatakan bahwa Lukas 17 dan Matius 24 tidak mengacu kepada raptur atau hari pengangkatan. Namun saya berpikir mereka salah. Saya setuju dengan Dr. John R. Rice yang berkata tentang ayat-ayat ini. Perikop ini berbicara tentang yang kita pikirkan, tentang rapture atau hari pengangkatan. Di sini kemudian akan ada perpisahan yang besar. Orang-orang kudus yang masih hidup akan diubahkan dan orang-orang Kristen yang telah mati akan dibangkitkan. Orang-orang Kristen akan diangkat pada hari pengangkatan itu. Dan orang-orang yang tidak diselamatkan akan ditinggalkan. Bahkan pada hari pengangkatan orang-orang yang telah diselamatkan itu, orang-orang yang tidak diselamatkan akan ditinggalkan. Mengindikasikan bahwa dalam beberapa belahan dunia akan terjadi perbedaan pada malam ketika Yesus datang. 2 orang tidur satu ranjang, satu diangkat dan yang lain ditinggalkan. Ayat 35 mengindikasikan itu mungkin terjadi pada pagi. Sebab ayat itu berkata, hari ini beberapa tempat lainnya 2 orang perempuan bersama-sama mengilang makanan untuk hari itu. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36 mengindikasikan bahwa mungkin dia akan datang terjadi pada tengah hari atau siang hari. 2 orang bersama-sama di ladang, yang seorang akan dibawa dan seorang lain akan ditinggalkan. Kristus tahu bahwa itu adalah malam di suatu tempat di bumi yang lain. Sementara di bumi yang lain saat itu adalah pagi, hari di tempat lain siang, dan di tempat yang lain waktunya lain lagi. Kitab suci ini jelas mengindikasikan perputaran bumi ini. Walaupun hal itu baru diketahui oleh orang-orang pada zaman kemudian. Itulah sebabnya mengapa Alkitab memberikan peringatan berhubungan dengan rapture atau pengangkatan. Orang-orang yang menolak untuk datang kepada Kristus tidak akan siap, tidak akan diangkat menyongsong Kristus di angkasa. Mereka bakal ditinggalkan, mengalami penganiayaan sangat mengerikan dalam zaman antikristus pada masa tribulasi, kesusahan besar. Mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa dan tak terkatakan karena mereka telah menolak untuk datang kepada Kristus ketika mereka diberi kesempatan. Apakah Anda telah siap untuk diangkat, saudaraku? Jika Anda berkata tidak kepada Kristus, Anda berarti belum siap. Jika Anda menolak undangannya untuk datang kepadanya, Dia tidak akan menyelamatkan Anda. Anda tidak akan siap ketika raptur hari pengangkatan itu tiba. Oleh sebab itu saya memohon Anda pada hari ini untuk datang kepada Yesus dan yakin bahwa Anda sudah siap untuk hari pengangkatan itu. Ia telah mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kami. Ia telah mencurahkan darahnya untuk menyucikan dosa kami dalam pemandangan Allah. Ia telah bangkit untuk memberi pengharapan itu. Haleluya. Saya meminta kami semua dengan segenap hati untuk datang kepada Dia. Nabi Yesaya berkata,
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berjuanglah saudara untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi tidak akan dapat. Juru selamat memanggil, namun banyak yang menolak. Sang putra telah datang dan banyak yang menolak dan ditinggalkan. Jangan sampai engkau ditinggalkan. Jangan sampai saudara dan saya ditinggalkan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, tolong saksikan video yang pendek ini lebih dahulu. Senat Amerika Serikat telah mengesahkan RUU, Rancangan Undang-Undang Kesehatan Obama, menjadi undang-undang. Implementasinya akan segera dimulai. RUU ini mengharuskan semua orang Amerika untuk diimplantasi dengan microchip, Radio Frequency Identification, RFID, untuk mengakses perawatan medis. Sekali lagi, Senat Amerika Serikat telah mengesahkan RUU Kesehatan Obama menjadi undang-undang. Implementasinya akan segera dimulai. RUU ini mengharuskan semua orang Amerika untuk diimplantasi dengan microchip Radio Frequency Identification atau RFID untuk mengakses perawatan medis. Perangkat akan ditanamkan di dahi atau di lengan. Hal ini secara tidak kebetulan telah memenuhi nubuatan dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 18 tentang tanda binatang atau the beast sign. Apakah Anda masih meragukan waktu dan hari? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan video ini bukan secara kebetulan. Ada seorang teman hamba Tuhan dari luar negeri yang rela mengirimkan ini buat saya. Ketika saya membacanya, kemudian inilah yang menyebabkan ada satu beban yang luar biasa buat saya. Untuk saya sampaikan kepada saudara semuanya, agar supaya kami jangan sampai menjadi lengah, menjadi lemah, dan menjadi tidak siap, dan menjadi orang-orang Kristen duniawi. Saudara akan tertinggal. Saudara akan ditinggal dalam hari pengangkatan itu. Jadi dikatakan bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang dapat merintangi untuk kedatangan Kristus yang kedua kali itu, yang akan segera kami alami. Mungkin di zaman kami hidup ini, mungkin saja di zaman kami hidup, beberapa tahun ke depan, kami tidak perlu menjadi tim untuk perumus kapan dia datang, tapi mari kita menjadi tim penyambut yang baik untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang kedua ini. Kami tidak perlu memikirkan kapan jam berapa dia datang, kami memikirkan apa kami sudah siap atau belum. Biarlah gereja Tuhan siap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sebelum kami menutup ibadah pada hari ini, saudara akan saya ajak menyanyi satu pujian yang bertemakan Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Amin, haleluya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari
kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Haleluya, mari kita tunduk kepala, berdoa bersama-sama. Bapa yang maha baik, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kiranya Tuhan menolong supaya kami semua yang mendengarnya, jangan sampai di antara kami ada satu yang tertinggal ketika Engkau datang di udara bersama dengan malaikat-malaikat surga untuk menyambut kami naik ke atas. Ya Bapa di dalam surga, Tuhan Roh Kudus menolong gereja Tuhan, menolong para hamba-hamba Tuhan, menolong orang-orang Kristen supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang kuat, bukan orang Kristen yang duniawi, bukan menjadi hamba-hamba Tuhan yang duniawi, tapi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang siap untuk hari keangkatan yang besar itu. Sebab tidak ada satu pun yang dapat menghalangi kehadiran-Mu, kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih buat rencana yang agung, yang luar biasa. Terima kasih sebab di dalam keadaan yang tidak menyenangkan adanya virus corona ini, banyak orang Kristen akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mencari Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang mentaati firman Tuhan. Sebab ketika kami datang ke dunia, kami tidak membawa apa-apa. Ketika kami terangkat pun pula tidak akan kami bawa semua kekayaan dan kebesaran kami. Kami akan diangkat dalam kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menomorsatukan, memfokuskan hidup kami bagi-Mu, semua kami, supaya kami layak menjadi mempelai Yesus Kristus. Berkatilah lebih jauh jemaat Tuhan yang berada di rumah, keluarga mereka, anak-anak mereka, dan juga pekerjaan-pekerjaan saudara-saudara kami di Tuhan berkati dan mencukupkannya. Gereja-gereja Tuhan setelah ini akan mengalami satu kebangkitan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Amin.